Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa yang datang ya mahasiswanya? Ada 62 ya, Dit? 61 nih Bu. Oh ya 61, oke 61 ya. Topik pada pagi hari ini kita bicara tentang pengadaan dan penerimaan bahan makanan di rumah sakit ya. Dari rangkaian kemarin yang kita sudah diskusikan tentang bagaimana kita merencanakan anggaran, kemudian setelah anggarannya itu tersusun, kemudian di SK-kan oleh direktur, kemudian instalasi gizi akan mendapatkan pemenang dari tender ataupun lelang yang dilakukan oleh organisasi di luar instalasi gizi untuk menetapkan pemenang suppliernya itu. Nah, di dalam proses pengadaan itu ada beberapa rumah sakit itu yang ada organisasi tersendiri, ada yang menjadi masih kepala instalasi itu menjadi bagian dari proses pengadaan, ataupun kalau di rumah sakit swasta itu kepala instalasi gizi itu juga ikut dalam proses pengadaan. Artinya bahwa bentuk dari organisasi yang melakukan pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan rumah sakit itu ya. Jadi ini adalah rumah sakit yang pemerintah, ada yang kombinasi, tapi kalau swasta secara umum itu kepala instalasi itu juga menjadi bagian penting di dalam pemilihan dari suppliernya. Slide Dit. Slide ya. Nah, untuk alur penyelenggaraan makanan dari saat kita itu melakukan perencanaan menu, jadi munculnya anggaran itu mestinya kan dari menu yang kita rencanakan. Jadi perencanaan menu sesuai dengan tipe menu kita, sesuai dengan siklus menu kita yang kita tetapkan. Kemudian dari perencanaan menu itu nanti akan muncul taksiran kebutuhan bahan makanan. Setelah muncul taksiran kebutuhan bahan makanan, nanti dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit akan melakukan proses pengadaan bahan makanan. Artinya pengadaan bahan makanan itu sesuai dengan sistem yang ditetapkan atau yang dikehendaki oleh direktur. Kemudian kalau sudah muncul supplier, pemenang lelang atau pemenang tender, itu dilakukan penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Dari penyimpanan bahan makanan, kemudian makanan itu dipersiapkan dan diolah. Setelah dipersiapkan dan diolah, itu makanan didistribusi ke ruangan dan dibawa, ditransport oleh pramusaji, disajikan ke ruangan sesuai dengan permintaan dari ruang rawat inap yang dikirim ke instalasi gizi. Slide. Nah, untuk mendapatkan bahan makanan tiap hari, itu instalasi gizi itu harus membuat pemesanan. Jadi pemesanan bahan makanan itu dilakukan bisa harian, bisa 10 hari, bisa 1 bulan, atau insidental. Jadi kalau untuk bahan makanan basah itu berarti setiap hari. Kalau bahan makanan kering bisa 10 hari. Kemudian kalau produk-produk tertentu bisa 1 bulan. Jadi tergantung dari kemampuan gudang rumah sakit, gudang bahan makanan rumah sakit. Kemudian dalam pemesanan itu merupakan suatu kegiatan menyusun order atau permintaan bahan makanan berdasarkan menu atau pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen atau pasien yang ada. Jadi setiap hari itu ruangan harus mengirim
yang namanya bon permintaan makan pasien. Di mana bon permintaan makan pasien itu dikirim 1 hari sekali tiap pagi sebelum jam 9. Kemudian oleh bagian pencatatan konsumen di instalasi gizi nanti akan direkap dalam bentuk daftar kekuatan bahan makanan gitu ya. Daftar kekuatan makan pasien. Daftar kekuatan makan pasien itu nanti menjadi dasar kita akan menghitung order pada supplier. Kemudian pemesanan itu dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, 10 harian, dan bulanan. Jadi yang harian ini itu dasarnya dari daftar kekuatan pasien tadi yang rekapan dari ruangan. Kalau 10 harian itu bisa berdasarkan realisasi penggunaan bahan makanan di gudang. Jadi artinya yang memesan itu tidak harus dari produksi tetapi dari logistik bisa. Kemudian bulanan itu yang memesan penanggung jawabnya adalah bagian logistik karena pengeluaran bulanan itu nanti direkap oleh bagian logistik. Jadi untuk bahan makanan basah saja itu yang meminta adalah harian dari pusat produksi. Slide. Nah, kemudian tujuan dari pemesanan itu adalah tersedianya daftar pesanan bahan makanan sesuai standar dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh instalasi gizi. Jadi spesifikasi itu ditetapkan oleh instalasi gizi tercantum di dalam kontrak. Jadi artinya supplier itu bisa melihat standar mutu kualitas pada saat bahan makanan itu dikirim gitu ya. Artinya sejak saat dia mau mengikuti lelang itu dia sudah paham kualitas apa saja yang diminta oleh instalasi gizi sebelum ditetapkan salah satu sebagai pemenang. Jadi ini adalah hal yang sudah di-share dan diberikan kesempatan juga apabila rekanan itu akan mengikuti proses lelang itu. Jadi jangan sampai pada saat dia nanti menetapkan harga itu tidak sesuai dengan harga dan spesifikasi ini. Jadi artinya ini adalah salah satu bagian yang masih perlu ditanyakan pada saat sebelum lelang. Slide. Kemudian apa saja yang harus disyaratkan pada saat kita memesan bahan makanan? Yang pertama tersedia siklus menu yang lengkap gitu ya. Jadi artinya siklus menu yang lengkap itu tersedia standar resep, tersedia standar porsi, tersedia standar bumbu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan lengkap. Jadi kalau misalnya tidak ada standar, salah satu standar itu ya harus dibuat. Karena kalau nggak dibuat kan hanya berdasarkan perkiraan. Nah ini yang perkiraan ini nanti yang bisa menyebabkan inefisiensi pada saat kita bicara tentang penggunaan anggaran. Kemudian tersedia data jumlah pasien yang dilayani dan diupdate ya. Jadi update-nya itu akan masuk ke instalasi gizi setiap pagi sebelum jam 9. Kemudian update-nya itu tiap waktu makan pramusaji itu akan mengirim daftar pasien pulang ataupun daftar pasien baru sebagai pengurang atau penambah daftar yang telah dikirim pada jam 9 oleh ruang rawat inap. Kemudian membuat rekapan daftar kebutuhan bahan makanan yang telah disetujui oleh kepala instalasi gizi. Jadi setiap hari rekapan daftar kebutuhan bahan makanan ini disetujui oleh kepala instalasi gizi, kemudian diambil oleh supplier untuk dikirim untuk hari esok. Kemudian tersedia dokumen kontrak rumah sakit dengan supplier. Jadi artinya yang menandatangani itu adalah direktur dan pemenang dari lelang ataupun tender tersebut. Slide. Kemudian ketentuan dari pemesanan bahan makanan. Pemesanan itu harus sesuai dengan jumlah, macam, spesifikasi bahan makanan yang tertera dalam kontrak
atau disebut dengan SPJB, artinya surat perjanjian jual beli. Kemudian pemesanan bahan makanan itu dilakukan dengan frekuensi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan harga dan kualitas. Keempat, penerimaan disetujui setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi ini adalah salah satu yang perlu harus kita pahami, bahwa harga itu menjadi tanggung jawab dari instalasi gizi. Karena itu pada saat kita menentukan harga satuan itu, kita harus menggunakan matriks harga, sehingga pada saat diperiksa oleh BPKP maupun BPK itu ada dasar patokan kenapa dia menetapkan harga satuan seperti itu. Kemudian penerimaan disetujui setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penerima bahan makanan yang sudah terlatih, kemudian menggunakan metode konvensional, tidak menggunakan cara buta. Di sini nanti bisa dilihat adanya bukti dokumen pesanan, order pesanan, dan tanda tangan tim penerima sebagai bukti bahwa dia sudah memeriksa bahan makanan itu sesuai dengan spesifikasi. Slide. Kemudian dibuat itu berdasar menu dan jumlah pasien terkini. Ya, tadi update-nya itu pada saat waktu mengambil makan, dimakan siang dan makan sore. Dan makan besok paginya. Kemudian pesanan dalam jumlah berat, butir atau buah mengikuti dari jenis bahan makanan yang dipesan. Kemudian mengetahui sumber, kondisi dan sanitasi bahan makanan. Jadi pada saat kita melakukan kontrak, apabila kita ragu dari sumber bahan makanan itu, apakah dari sisi hygiene sanitasinya itu ragu, dan ini bisa dilakukan kunjungan ke pusat produksi makanan yang dipesan oleh rumah sakit. Nah, pada akhir pesanan sudah tercapai akan dilakukan proses verifikasi untuk pembayaran. Jadi pada akhir bulan nanti akan dilakukan verifikasi, karena dari verifikasi itu nanti sebagai bukti untuk rumah sakit membayar pada supplier. Kemudian melakukan pencatatan secara rinci, meneliti ulang order sebelum dikirim ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya order itu sudah diterima oleh supplier, itu sebelum dikirim ke rumah sakit dicek dulu, jangan sampai sudah jalan sampai rumah sakit masih ada yang ketinggalan. Nah, ini kalau seperti itu terjadi bisa dimasukkan pada kondite atau penilaian kinerja dari supplier. Slide. Kemudian jenis pemesanan bahan makanan. Ada pemesanan bahan makanan basah, yaitu untuk kelompok bahan makanan segar, sayur, buah, lauk, dan bumbu. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan produksi makan siang, sore, dan pagi untuk hari berikutnya. Slide. Nah, ini contoh dari bahan makanan yang dipesan oleh instalasi gizi. Jadi memang untuk menjaga stabilitas dari nilai gizi dari bahan makanan yang dikirim, memang sebaiknya itu dalam bentuk kemasan-kemasan. Sehingga kalaupun ada akarnya memang harus dipotong. Kalaupun masih ada terikut dengan tanah dan lain sebagainya, mestinya dibersihkan dulu. Sehingga masuk di dalam lemari pendingin itu sudah dalam bentuk terbungkus apabila bahan makanan itu tidak segera langsung digunakan. Ataupun bahan makanan itu meskipun tidak langsung digunakan itu bisa dalam bentuk kemasan-kemasan yang ada seperti dalam slide ini. Kelompok-kelompoknya itu nanti bisa juga kelompok sayur sendiri, kelompok buah sendiri gitu ya. Atau buah yang berwarna hijau, berwarna putih, dan berwarna merah itu sendiri. Karena kalau kita bisa memisahkan dari macam-macam warna, mungkin jauh lebih baik lagi, karena akan tampak kalau misalnya stok atau pemesanan kita ada yang terlewat. Jadi salah satu kendala itu apabila ketelitiannya kurang sehingga ada satu bahan makanan yang tidak terpesan, akhirnya nanti menunya jadi tidak lengkap seperti apa yang ada dalam standar resep. Slide.
Nah, ini adalah salah satu contoh kemasan yang kebetulan ini sebetulnya jumlahnya cuma sedikit ya, tapi kok di rumah sakit kan jumlahnya cukup banyak. Jadi mungkin kemasannya itu tidak sesimpel ini, mungkin lebih besar lagi. Kalau ini kan toples-toples kecil, tapi harapannya itu dari bentuk yang kecil ini nanti dideskripsikan pada saat kita bicara dengan stok yang banyak. Artinya banyak itu ya seperti penggunaan di rumah sakit itu kan penyelenggaraan makan banyak itu kan penyelenggaraan yang lebih dari 50 porsi. Berarti kalau misalnya lebih dari 50 porsi mestinya penyimpanannya tidak masuk di dalam lemari pendingin yang untuk kegiatan rumah tangga, mestinya yang sudah untuk industri, sehingga harusnya lebih besar, tidak lebih kecil atau sama dengan yang ada di rumah tangga. Slide. Nah, ini untuk lauk, memang lauk di sini yang bentuknya sudah potong-potong, sudah disiapin dengan potong-potong, itu jauh lebih baik lagi sih sebetulnya, sehingga nanti standar resepnya itu bisa terjaga, standar porsinya lebih bisa terjaga. Kemudian ini menunya rupanya di sini ada yang ayam file gitu ya, ataupun ikan, ini sudah dikelompokkan dalam satu box sendiri-sendiri, jadi tidak dalam bentuk plastik yang tertutup, yang tidak terlihat. Nah, nanti pada saat tenaga pemesan itu melihat stok mungkin terlewat karena bentuknya itu tertutup oleh plastik, sehingga nanti bahan makanan itu terutama lauk hewani itu tidak segera digunakan karena masuk di paling pojok gitu ya. Ini kalau ini tertata rapi sih dalam bentuk yang bertumpuk tetapi dalam sekat-sekat yang lebih baik. Slide. Ya, ini ikan. Jadi bagaimana menurut saudara-saudara, kan yang tadi lebih baik ya daripada yang ini. Yang ini kan dia terbuka, kalaupun nanti listriknya mati, defrost, terus kemudian darahnya mengalir kemana-mana gitu kan. Nah, ini adalah salah satu yang tidak perlu dicontoh dan contoh yang tidak baik. Ya. Slide. Ini termasuk kelompok daging. Jadi mungkin menunya di situ ada bentuk rolade, dia sudah bentuknya sudah cincang memang. Atau bentuknya di sini potong-potong. Jadi nanti kita akan mengikuti dari menu yang kita tetapkan dalam 10 hari itu, sebetulnya untuk daging itu lebih banyak bentuknya yang cincang atau yang potong gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang banyak untuk menu diet, mestinya lebih banyak yang cincang ya. Karena tentunya lebih gampang untuk bisa diterima. Ya, masih dalam penempatan bahan makanan basah, ini saya rasa tidak bagus karena sirkulasinya tidak rata, kemudian suhunya pasti akan turun karena kapasitasnya melebihi yang seharusnya. Jadi kalau yang seperti ini memang sebaiknya masuk dalam freezer yang kecil itu, tidak bercampur dengan refri. Kalau ini bercampur dengan refri. Ya. Kemudian bentuk formulir untuk meminta permintaan makanan dari ruangan itu terdiri dari nomor, nama bangsa, jenis diet, kelasnya apa, jumlahnya berapa. Jadi nanti mestinya harus ada keterangan ya, kalau misalnya di situ nanti ada yang alergi apa, artinya tidak suka telur, alergi udang, dituliskan di situ. Nanti misalnya pasien itu menunya saat ini adalah ikan gitu ya. Kemudian ada beberapa pasien yang alergi ikan, harus tertulis di situ karena nanti menjadi pengurang menambahkan jenis item bahan makanan yang lain. Slide. Kemudian untuk bahan makanan basah sama. Jadi nanti di sini ini yang slide sebelumnya itu bicara tentang permintaan dari ruang rawat inap. Yang slide ini adalah daftar pesanan yang akan dikirim ke supplier yang dia lihat setiap hari, kemudian ditandatangani oleh kepala instalasi untuk bisa dianggap dokumen itu sah gitu ya. Kemudian dari supplier itu akan merekap sesuai dengan daftar pesanan yang diminta oleh rumah sakit. Slide.
Kemudian pemesanan bahan makanan kering. Bahan makanan kering itu yang disimpan lebih dari 1 hari, jadi lebih lama. Sehingga memungkinkan adanya cadangan dalam gudang. Jadi mungkin juga ada cadangan ataupun mungkin ada penurunan pasien sehingga kebutuhannya menjadi menurun. Akhirnya selisih antara yang kita pesan dengan yang direalisasi digunakan. Kemudian ada kelompok bahan makanan, di sini ada beras, gula, makanan kemasan, susu, dan lain-lain. Frekuensi pemesanan disesuaikan dengan siklus menu. Dalam menghitung pemesanan berdasarkan kebutuhan dikurangi stok. Jadi karena itu untuk bahan makanan kering itu yang lebih cocok melakukan pemesanan adalah bagian logistik karena yang mengetahui stok itu adalah di logistik. Tapi yang mengetahui realisasi penggunaan itu memang bagian produksi. Tetapi di logistik itu sudah punya rekap dalam 10 minggu rata-rata kebutuhan dari satu jenis bahan makanan kering itu apa. Kemudian nanti kita rekap sampai semua bahan makanan kering itu sudah terlengkapi di penggunaan bahan makanan kita di rumah sakit setiap siklus 10 hari misalnya. Slide. Ini adalah penempatan bahan makanan kering di rumah sakit. Semua bahan makanan yang bentuknya uraian dalam bentuk karung harus di atas palet. Jadi paletnya harus ada. Kemudian raknya juga harus ada jaraknya atas dan bawah. Kenapa yang di atas itu tidak boleh ditempatin tumpukan lebih tinggi dari orang, karena nanti kalau yang misalnya petugas gudangnya kecil nggak bisa ngambil yang di atas, percaya kan nggak bisa ngambil yang di atas seperti ini gitu ya. Jadi artinya kita akan melihat tipe dari petugas gudang juga. Kalau memang yang di gudang kecil-kecil ya jangan sampai raknya itu terlalu tinggi, kalaupun tinggi berarti harus pakai tangga atau kursi yang lebih tinggi yang aman gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bagian yang bisa mengancam keselamatan juga. Kalau nanti menjatuhin yang ada di ruangan sini juga nanti menjadi kejadian tidak diharapkan. Ya, slide. Kemudian apa yang dimaksud spesifikasi bahan makanan adalah standar mutu yang ditetapkan terhadap bahan makanan yang akan diadakan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Kriterianya di dalam spesifikasi itu adalah mencantumkan nama bahan makanan, warna, bentuk, kualitas, jumlah, dalam 1 kilo berisi berapa butir, ukuran, keterangan khusus, leveling, identitas pabrik ataupun produsen. Slide. Kemudian tipe spesifikasi, ada spesifikasi teknik, ada bahan makanan dapat diukur secara objektif menggunakan instrumen tertentu. Jadi kalau kita misalnya melihat telur gitu ya. Nah, telur itu sebetulnya untuk yang telur ayam negeri mungkin lebih gampang karena dari sisi fisik itu bisa memunculkan adanya kualitas ya. Tapi kalau telur ayam kampung itu sangat sulit sehingga harus dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat. Di sini memang ada senter peneropong telur. Jadi kalau dulu kan orang Jawa itu pakai gulungan kertas diteropong ke matahari gitu ya. Kalau sekarang ya itu sudah zaman kuno banget gitu kan, berapa kali nanti kalau mendung kita nggak bisa untuk meneropong gitu ya. Jadi ini sudah ada pendekatan dengan menggunakan senter peneropong telur. Slide. Kemudian spesifikasi penampilan itu adalah spesifikasi sederhana, lengkap dan jelas, meliputi nama bahan makanan, ukuran tipe, tingkat kualitas, umur bahan makanan, warna, kemudian identifikasi produk, kandungan produk, satuan bahan makanan. Jadi kalau penampilan itu ya kita akan melihat secara fisik, misalnya bayam 1 ikat itu ya, warnanya hijau, kemudian dipotong akarnya berapa senti dari ujung daunnya, itu misalnya sayuran. Kemudian kalau itu bentuknya pabrik ya misalnya kalau kita bisa misalnya kornet daging gitu ya, mau pakai merek apa monggo. Tapi kita membutuhkan kornet itu mestinya tidak bentuk kecil-kecil tapi bentuknya yang besar, sehingga kalau terlalu kecil-kecil ya harganya jauh lebih mahal pada kebutuhan kita banyak. Jadi ini adalah kelengkapan yang harus diketahui oleh
pihak supplier. Slide. Nah, kemudian list spesifikasi. Jadi pada saat kita bicara spesifikasi itu memang sebaiknya kita sudah punya list nama, ukuran, kualitas, warna, identifikasi, kandungan produk dan satuan ini ayam, bayam, beras dan lain sebagainya sampai 200 macam item bahan makanan harus ada spesifikasinya yang dimaui oleh instalasi gizi agar kita mendapatkan bahan makanan itu memang sejak awal kualitasnya memang baik gitu ya, sehingga kalaupun nanti hasilnya tidak baik, rasanya tidak enak, kemudian penampilan tidak bagus, berarti ada kendala pada saat proses produksi, tetapi pada saat bicara tentang pemenuhan bahan makanannya itu sudah kualitasnya sudah bagus. Slide. Nah, ini contohnya adalah spesifikasi pabrik, diaplikasikan pada kualitas yang dikeluarkan pabrik. Jadi kalau kita bicara tentang bahan makanan, kita pertama harus lihat tanggal kadaluarsa. Kemudian bentuk kemasannya ada gembung apa tidak. Kemudian nilai gizinya. Jadi itu harus kita lihat tiga-tiganya pada saat kita bicara tentang penerimaan bahan makanan di instalasi gizi. Slide. Kemudian pembelian. Jadi tadi kita sudah bicara pada saat kita melakukan penerimaan bahan makanan itu kan kita harus ada bukti kontrak, surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh direktur yang menetapkan supplier A mengirim bahan makanan. Kemudian suppliernya sudah mengirim bahan makanan sesuai dengan kontrak yang ada dan sesuai dengan pemesanan yang dikeluarkan setiap hari oleh instalasi gizi. Slide. Nah, yang mengikuti kegiatan pembelian atau yang melakukan kegiatan pembelian itu bukan instalasi gizi. Pembelian itu dilakukan oleh rumah sakit, dalam hal ini adalah direktur, tetapi tugas itu diserahkan ke bagian pengadaan. Terlepas nanti yang membeli itu bagian yang lain, tetapi itu merupakan perpanjangan tangan dari direktur. Jadi pembelian adalah serangkaian penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai kebijakan rumah sakit. Kemudian syaratnya itu produksi yang dibeli benar, jumlah yang dibeli benar, waktunya benar, harganya juga benar. Slide. Kemudian cara pembeliannya itu tergantung peraturan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu, kalau rumah sakit pemerintah mestinya mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018. Kalau rumah sakit swasta, tergantung dari pihak manajemen atau direktur di rumah sakit itu harus menetapkan dengan cara apa. Kemudian tadi yang kedua berdasar kemampuan rumah sakit ataupun sistem yang dipilih. Jadi karena itu sistem yang dipilih pastinya belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita ikutin, sehingga kalau misalnya ada cara yang kemarin itu tidak optimal atau tidak lancar, mestinya kita harus berubah sesuai dengan cara-cara yang baik. Slide. Kemudian pada proses pembelian itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Demand kita gimana gitu. Kemudian sumbernya itu karena ada permintaan, kemudian ada sumbernya yang menjual, supplier itu akan membeli kebutuhan itu untuk memenuhi kebutuhan dari customernya. Kemudian dilakukan pembelian dengan kontrak tadi, kemudian muncul order, monitoring order, kemudian ada good receipt-nya. Good receipt-nya ini nanti bisa dilakukan oleh tim penerima. Kemudian ada invoice verification. Jadi invoice verification itu nanti dilakukan oleh kepala instalasi dan tim penerimaan yang akan ditandatangani oleh direktur sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. Slide. Kemudian prosedur pembelian itu harus ada tanda terima dan analisis daftar permintaan pembelian. Kemudian pembelian sumber persediaan yang potensial. Kemudian yang ketiga pengajuan permintaan penawaran harga. Keempat pemilihan sumber yang tepat. Pengeluaran, pemesanan pembelian, dan analisis pelaporan penerimaan dan
persetujuan faktur supplier. Ini adalah yang penting yang harus diketahui oleh tim yang melakukan pembelian. Jadi pembelian di sini instalasi gizi pada saat menyusun itu mesti bahan makanan itu yang mampu dicari. Jadi jangan membuat menu itu nggak mesti rambutan, menunya bunyi rambutan ya. Sampai ganti rekan bolak-balik ya akan muncul rambutan ya. Jadi itu artinya yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran gitu ya. Jadi kalaupun menggunakan buah, tentunya buah yang sepanjang musim ada. Ini yang penting. Slide. Kemudian the right price adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam mata uang yang layak atau yang umum berlaku pada saat dan kondisi pembelian dilakukan. Jadi pada saat dilakukan kontrak, kalau kontrak itu 1 tahun, berarti rekanan itu harus lebih jeli pada saat dia melakukan penawaran harga pada rumah sakit. Ada beberapa bahan makanan yang mempunyai elastisitas tinggi, misalnya minyak itu kalau mau ada demo-demo atau mau ada kenaikan harga itu dia sudah diborong, artinya bahan makanan itu menjadi sangat elastis terkait dengan isu-isu politis gitu ya. Jadi ini yang perlu harus kita lihat pada saat nanti supplier itu melakukan penawaran harga, kita cek bahan makanan yang elastisitasnya tinggi. Kemudian the right quantity adalah jumlah yang benar dan diperlukan rumah sakit pada waktu tertentu. Atau the right time adalah barang tersedia setiap kali diperlukan. Jadi untuk bahan makanan itu dikirim adalah jam 7.30 sampai 8. Nah kalau dikirim lebih dari jam 10, nah ini sudah mengganggu pelayanan karena saatnya jam 10 itu sudah saatnya injury time untuk kita melakukan persiapan untuk distribusi, karena distribusi itu jam 11:30. Slide. Kemudian the right place, barang dibeli, dikirimkan atau diserahkan pada tempat yang dikehendaki pembeli. Atau the right quality adalah mutu barang yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang sudah dirancang yang paling menguntungkan rumah sakit. Slide. Slide. Ya. Kemudian metode pembelian, ada pembelian langsung ke pasar. Jadi saya pernah melakukan bimtek ke puskesmas atau rumah sakit tipe D. Jadi proses pembeliannya itu pembelian langsung ke pasar, artinya mak-mak pemasak itu langsung juga dia belanja ke pasar, merencanakan apa menunya itu sesuai dengan apa yang tersedia di pasaran. Jadi tanpa menggunakan siklus menu, karena pakai siklus menu, dipasang siklus menunya nggak ada di pasaran, nggak akan masak. Jadi artinya di sana itu menu berdasarkan musim atau yang tersedia di pasar. Artinya yang seperti ini ya sangat berisiko terkait dengan komplain pasien. Artinya pasien makannya ya itu saja gitu ya. Kemudian ada pelelangan, ada pembelian musyawarah, pembelian yang akan datang, dan pembelian tanpa tanda tangan. Ini biasanya untuk produk-produk tertentu ya yang bisa menggunakan cara ini. Slide. Kemudian pembelian langsung ke pasar atau the open market of buying, bentuk pembelian setengah resmi, setengah formal karena banyak hal yang tidak dapat dikendalikan dengan pasar. Jadi yang pembelian langsung ini biasanya untuk penyelenggara makan banyak kurang dari 50 porsi. Pesanan dapat dilakukan melalui telepon, prosedurnya sederhana, administrasi lemah karena dukungan pesanan dan bon sering tidak ada. Sering saya jumpai bonnya itu misalnya kecuci di saknya pemasak itu ya. Akhirnya kan yang seperti ini menyebabkan mungkin jadi rekapan kebutuhannya itu tidak cocok karena menulis lagi mungkin ada yang ketinggalan. Nah ini karena itu pertanggungjawabannya sangat lemah karena administrasinya tidak didukung sesuai dengan standar yang lebih baik. Dan di sini bon sering tidak ada karena nggak mungkin bakul dari pasar itu membawa orek-orekan faktur gitu, tidak mungkin.
dia hanya mengirim sesuai dengan daya ingatnya sendiri, dikirim ke rumah sakit dengan berat yang sama-sama saling percaya gitu, karena di instalasi gizi di puskesmas rawat inapnya itu tidak ada timbangan untuk bahan makanan, artinya hanya percaya pada pihak penjual yang ada di pasar. Slide. Kemudian syarat penjual yang ditunjuk itu dapat dipercaya. Nah, tadi karena itu tuh sangat lemah terkait dengan administrasi, sehingga kita harus melihat penjualnya itu bisa dipercaya, tidak suka ngapusi gitu ya. Kemudian ada bonafit, orangnya bukannya kalau nggak ada uang terus tutup gitu, tidak jualan, tidak. Jadi ini artinya dia sustain, menjual terus menerus apapun yang terjadi. Nah, ini yang kita sebut dengan bonafiditasnya di situ, memiliki perusahaan dengan standar dan makan yang berkualitas baik dan terpercaya. Jadi mungkin ini yang pasar-pasar modern bisa ya menggunakan perusahaan sudah. Tapi kalau di pasar tradisional ya tidak ada seperti ini. Karena harganya pantas, sesuai, kemudian bahan makan yang diambil langsung dengan baik dan tepat. Kedua, prosedur pembayaran kontan sesuai dengan prosedur dan aturan perjanjian. Jadi karena ini kita menggunakan cara pembelian langsung pada UKM-UKM yang mungkin tidak mempunyai ekonomi atau modal yang kuat, tentunya kita harus membayarnya setiap kita mengambil harus segera bayar, tidak melalui proses-proses verifikasi administrasi yang bertele-tele itu, tapi ini ada dana taktis yang bisa dioperasionalkan setiap hari. Slide. Kemudian untuk lelang, menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, prinsipnya ini adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan adil. Nah, kalau kita bicara tentang metode pemilihan penyedia, kita bisa melakukan cara-cara dari mulai pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, termasuk dalam metode pemilihan penyedia. Jadi pemilihan penyedia itu juga menjadi bagian yang perlu harus didokumentasikan oleh bagian pengadaan, karena kalau ketemu lagi penyedia yang kemarin bermasalah terus menang lagi, ya kita sudah mempunyai harapan ataupun kekhawatiran kalau terjadi masalah seperti yang lalu-lalu, misalnya dia sering tidak datang tepat waktu. Kalau datang biasanya bahan makanan masih banyak yang tidak lengkap, harus 2 kali jalan. Artinya di situ akan menunggu proses produksi. Jadi pakai produksinya tuh nggak kerja-kerja, hanya nunggu pemenuhan dari bahan makanan yang harusnya itu sudah dilengkapi sebelumnya. Slide. Kalau kita bicara tentang jenis pengadaan, kalau pengadaan itu sampai dengan 200 juta, itu bisa melakukan pengadaan langsung. Kemudian kalau penunjukan langsung itu tidak dibatasi nilainya, berarti di atas 200 juta gitu ya. Nah, kalau pemilihan langsung itu senilai di atas 200 juta lebih sampai dengan 5 miliar itu khusus untuk pekerjaan konstruksi. Jadi yang di rumah sakit itu mungkin bisa menggunakan pemilihan langsung, tapi tidak menggunakan aturan-aturan untuk konstruksi, tapi untuk pengadaan barang dan jasa. Slide. Nah, garis besar perjanjian jual beli, perencanaannya itu harus ada identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasa, cara pengadaannya, jadwal pengadaan, dan anggaran pengadaan. Kemudian pada saat persiapan itu ada apakah kita menggunakan cara swakelola atau dengan menggunakan kontrak gitu ya. Kemudian pelaksanaannya, ini pelaksanaan ada terminnya, jadi termin 1, 2, 3, 4, pembayaran juga per termin. Jadi ini adalah salah satu alur pada saat bicara tentang proses jual beli secara umum. Slide. Nah, kalau pembelian dengan musyawarah itu adalah pembelian setengah resmi. Pembelian untuk bahan makanan yang musiman, misalnya rambutan, mangga, duku. Pada waktu proses pembelian langsung diberi SEPH dan melengkapi administrasi untuk penagihan. Slide.
pembelian untuk waktu masa datang adalah pembelian yang dirancang untuk bahan makanan yang telah terjamin pasti, terpercaya mutunya, keadaan dan harga. Jadi kalau yang seperti ini mungkin untuk susu-susu yang digunakan untuk pasien-pasien terapi itu jenis pasiennya yang sama itu tidak setiap hari ada, tetapi produk untuk susu terapinya itu harus selalu tersedia di instalasi gizi. Jangan sampai pasien itu discontinue dalam pemenuhan asupan maupun pemenuhan layanan. Nah, penjual bertanggung jawab untuk mengirim bahan makannya yang terbatas sesuai kebutuhan rumah sakit. Jadi tanggung jawab penjual itu sampai bahan makanan itu dikirim ke instalasi gizi di rumah sakit. Slide. Kemudian pembelian setengah resmi atau kontrak tanpa tanda tangan. Perjanjian berdasar kepercayaan sehingga pihak supplier harus memiliki reputasi tinggi dalam pelaksanaan pengadaan bahan makanan. Jadi terpercaya, sudah menjadi langganan kalau orang Jawa nama. Slide. Kemudian pembelian dan pemesan bahan makanan yang dibutuhkan dan harga disesuaikan dengan harga pembelian saat transaksi. Jadi pada saat dia awal transaksi itu misalnya harganya kontrak harga ikan misalnya. Bandeng 1 kilo harganya 20.000, pada saat itu ikan bandeng lagi murah. Pada suatu saat ikan bandeng sulit, harganya bisa tembus sampai 30.000, ya resiko supplier harus tetap mengirim meskipun ada kenaikan harga. Kemudian pembelian dan pemesan bahan makanan dibutuhkan dan harga disesuaikan dengan harga pembelian saat transaksi. Jadi ini memang sudah ditetapkan saat transaksi itu meskipun apabila ada kenaikan ataupun penurunan harga bahan makanan. Slide. Kemudian pembelian dan pemesanan bahan makanan dilakukan dengan harga yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti harganya ditetapkan terakhir sehingga nanti kalau ada kenaikan ya supplier mendapat keuntungan, tapi rumah sakit kan menjadi anggarannya menjadi berkurang, nggak bisa untuk mengadakan kegiatan yang lain. Slide. Kemudian etika pembelian bahan makanan. Pembelian bahan makanan harus dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengiriman bahan makanan per porsi. Pembelian bahan makanan diselenggarakan dengan prosedur dan metode yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembelian bahan makanan dilakukan oleh suatu tim, harus ditetapkan syarat, peraturan, sanksi, spesifikasi secara tertulis, jelas dan terbuka. Kemudian sistem pembelian bahan makanan ada sistem kontrak dan sistem harian atau bulanan. Kalau kontrak itu dilakukan dengan supplier dengan jumlah 1 atau lebih dicantumkan kualitas, kuantitas, dan harga serta masa pekerjaannya. Jadi misalnya pekerjaan pengadaan bahan makanan untuk 1 kali rekanan 1 bulan, berarti bulan berikutnya harus ada sistem pembelian lagi. Kemudian sistem harian dan bulanan biasanya dilakukan di hotel, perusahaan dengan supplier atau supermarket. Prosedur pembelian melalui mencari informasi harga di mana supermarket paling murah. Slide. Kemudian pembelian secara kontan dengan menggunakan cash kas kecil, petty cash yang biasanya dilakukan oleh bagian gudang bila kehabisan bahan makanan. Pembelian seperti ini tak bisa dilakukan setiap hari, hanya dalam kondisi yang mendesak. Slide. Nah, pengadaan bahan makanan di rumah sakit itu mengenai peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang saat ini sudah ada revisinya di Perpres 54 tahun 2010. Ada beberapa perubahan dan yang ada juga yang tetap gitu ya. Jadi nanti perlu kita harus baca sehingga kita tahu mana perbedaannya. Slide. Kemudian kalau metode pemilihan penyedia ada e-purchase, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Jadi antara tender cepat dan tender itu adalah waktunya, tergantung juga dengan kepentingan dari alat atau bahan yang digunakan. Slide. Nah, rupiahnya tadi sampai dengan 200 juta sudah ya pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung itu di atas 200 juta. Slide. Kemudian pada pasal 28 pada Perpres terbaru itu disebutkan bentuk kontrak itu bisa dari bukti pembelian, pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Jadi artinya kalau pergi ke toko dan ada notanya itu sebetulnya itu bentuk kontrak gitu ya. Jadi harusnya bagian keuangan itu mau aja menerima. Jangan sampai karena
pada umumnya nggak pakai cara itu terus nggak mau menerima cara yang baru. Ya, slide. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada apa yang perlu diklarifikasi? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ayo Dek, ada yang mau ditanyakan Dek? Kalau sinyalnya agak susah, boleh Chat, ditulis chat di chat aja. ya. Saya Bu pengen bertanya. Siapa Dek? Saya Bu. Di chat aja kalau nggak jelas. Jelas. Oh Bu. jelas ya wes. Untuk pengadaan dan penerimaan bahan makanan di rumah sakit ini Bu, ada pengalaman tidak Bu pada saat menyediakan bahan makanan atau bahan makanannya sendiri itu ada serangga seperti itu Bu, mungkin ada seperti semut atau tikus gitu merusak bahan makanannya sendiri itu, untuk mengatasinya bagaimana Bu? Apakah sebagian bahan makanan itu dibuang, apa dikemanakan Bu? Enggak, sebenarnya ini yang ditanyakan bahan makanan dari pasar atau bahan makanan sudah diinstalasi gizi. Sudah diinstalasi gizi Bu. Oh gitu. Ya, di instalasi gizi kan ada pest control ya. Jadi mestinya di instalasi gizi itu tidak ada tikus karena kita selalu menstandarisasi bahwa area produksi itu bebas dari kecoa, lalat, tikus. Ya, jadi 3 itu harus sudah dimasukkan dalam program pest control sehingga menjamin bahwa instalasi gizi itu tidak ada sarang seperti itu, karena kan standar makanan di standar fasilitas untuk instalasi gizi itu adalah bersih dan bebas hama. Artinya tadi termasuk tikus, kecoa dan semut dan lalat. Jadi itu artinya kalau masih muncul seperti itu ya kita harus menggalakkan lagi program pest control. Ya, kira-kira jelas enggak? Iya Bu, jelas. Oke. Ada lagi yang tanya? Kalau nggak jelas atau sinyal nggak bagus, pakai chat aja. Masih ada yang mau tanya? Ini kalau nggak tanya berarti udah paham semua berarti ya. Bentar, ada yang tanya Mbak Dita. Oh, nggih. Ini Hima. Loh, kok hilang? Chatnya. Oke. Oh ya, ini dia nanya terkait tenderisasi itu sistemnya seperti apa. Saya belum begitu paham. Apakah dari pihak rumah sakit mencari sendiri sesuai kualitas penawaran dari beberapa perusahaan pengadaan bahan makan dari pihak. Ya, kalau ini tuh Hima tuh di mana ya posisi Hima? Hima ada nggak? Dengar nggak? Bisa dengar suara saya? Hima? Ya, berarti mungkin sinyalnya nggak bagus ya. Jadi kalau bicara tentang tender itu, tadi kan dari Bu ini sudah menyampaikan, kita mengirimkan kebutuhan bahan makanan ke direktur. Direktur melakukan proses pengadaan yang ditunjuk oleh direktur itu apakah organisasi tertentu ataukah kepala instalasi menjadi bagian dari kelompok tim pengadaan. Jadi nanti pada saat dia melakukan tender itu sudah ada kebutuhan yang ditetapkan oleh instalasi gizi, termasuk juga spesifikasi dan kebutuhannya. Kemudian nanti di-upload untuk pengadaan itu ke namanya layanan pengadaan secara elektronik, namanya LPSE,
layanan pengadaan secara elektronik. Jadi nanti di share di situ itu memang layanan untuk web itu untuk pengadaan melalui tender. Nah, nanti rekanannya itu akan menawarkannya tidak hanya satu, banyak. Siapa yang baca dan dia berminat boleh aja mengikuti. Kemudian nanti dikirim ke direktur dalam kalau dulu kan dalam amplop tertutup. Nah, sekarang kan sudah menggunakan password tertentu sehingga kan nggak akan mungkin antar rekanan itu sudah tahu harga dari pesaingnya. Jadi yang tahu harga pesaing adalah direktur melalui organisasi yang ditunjuk. Begitu ya. Oh, Hima di kos. Hima aslinya mana Hima? Oke, gitu Hima, jelas? Oh, dari Garut ya. Jawaban Bu Yeni jelas enggak? Hima udah kerja? Mic-nya itu ada ini Bu, ada gangguan. Jadi cuman bisa chat ya. Oke, ya wes rapopo. Hima udah kerja belum? Ini semester 5 Bu. Oh gitu belum ya, ya wes. Berarti Belum. masih belum paham banget ya, karena belum praktek juga ya. Iya belum Bu. Oh ya, nanti seperti itu. Nanti kalau pas praktek di rumah sakit bisa melihat atau bisa ditanyakan. Oke, ada yang lagi? Ada yang lagi bertanya? Pakai chat kalau ada kendala. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Ibu Ini kalau tinggal share tiduran pengalaman ya? boleh tidak Bu? Ibu Kenapa kalau Salva? share tentang pengalaman boleh tidak Bu? Ngalaman piye maksudnya? Chat, pakai chat, nggak jelas. Zalfa ngetik di chat aja. Oh, iya Bu. Soalnya suaranya putus-putus ya, Pak. Pakai chat aja. Baik Bu. Yang lain? Ada pertanyaan enggak selain Zalfa dan Hima? Sudah paham semua berarti? Selva tanya tentang apa ini kok nggak tulis chatnya nggak muncul, chatnya juga nggak muncul. Baru menulis mungkin, Bu. Oh ya. Ya disambi, kalau yang lainnya ada pertanyaan bisa disampaikan sambil menunggu Zalfa. Yuli? Kia? Amel, dia? Enggak ada pertanyaan? Iya Bu. Ini tadi sempat keluar Bu. Ye. Suaranya Zalfa enggak jelas ya? Nggak jelas suaranya.
Ini yang lain beneran nggak ada yang tanya, Dek. Mumpung ada Bu Yeni loh. Di sini. Ibu, saya mau bertanya tapi masih mengetik. Ya, ngetik Oh dikit ya, dulu. iya ya. Jangan banyak-banyak dulu. Dita, aku habis ini masih ada nggak jadwalku ngajar? Kayaknya enggak ada, Bu. Cuman Ya wes, oke dasar oke. sama gizi bencana, nggih. Oke ya wes. Habis itu berarti aku membuat soal berarti. Nggih, Bu, siap. Kapan ya ujian nih? Senin depan, Bu. Ya, berarti aku minggu ini harus buat soal no. Nggih. Ya oke. Tak kirim lewat WA aja ya nanti. Nggih, Bu. Ke Dita. Iya, Bu, nggih. Ya. Ini Zalfa barusan WA saya, jaringannya kurang baik. Mm-mm. Ini sebentar ya, Bu ya. Saya tanyakan lewat WA saja. Mm-mm. Ada. Oh ini. Apakah kami juga menjadi chef Bu? Oh Yora lah. Ini pertanyaan dari Natasha ya. eh, Bu Jen bertanya untuk sebagai ahli gizi di rumah sakit, apa kami juga menjadi chef Bu? Ya enggak, kalau misalnya tergantung pada saat daftar sebagai CPNS itu masuk formasi apa, lihat dulu. Kok di situ formasi yang dibuka itu pramusaji atau waiters ataupun chef atau pemasak, ya jangan masuk ke situ gitu ya. Jadi kalau terpaksa pengen jadi PNS dan masuk ke situ ya akhirnya masa. Harusnya ahli gizi nggak masa. Oke ya. Itu pertanyaan dari Natasha. Kemudian untuk Taskia, untuk pemesan bahan makanan sudah langganan di tempat A dengan harga yang sudah ditetapkan tapi di tempat B ada harga yang lebih murah, apakah rumah sakit tetap akan memilih di tempat A yang sudah langganan? Oh, bisa pindah ke tempat B karena kontrak itu tidak berlangsung seumur hidup. Jadi bisa dalam masa periode kontrak itu ya harus di tempat A karena kita sudah menandatangani MOU atau kontrak. Tapi kalau misalnya kontraknya sudah habis ya boleh pindah ke tempat yang lain, tidak harus di tempat yang itu saja. Itu pertanyaan dari Taskia ya, jawabannya begitu. Apalagi tempat B itu lebih murah dan kualitasnya lebih bagus, yaitu sudah harus pindah, jangan di situ saja. Ya, jadi nunggu kontraknya habis dulu ya Bu. Ya betul. Karena itu kontraknya nggak usah panjang-panjang. Kalau bahan makanan sebulan-sebulan saja kalau bisa. Sehingga kalau misalnya kita sudah ada supplier itu yang menang itu kinerjanya nggak bagus, nggak panjang-panjang kita mengalami mengalami hambatan dalam pelayanan gitu ya. Jadi kontraknya nggak usah panjang-panjang, sebulan-sebulan kalau itu memungkinkan gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan paling lama itu 3 bulan paling lama gitu ya. Gitu jawabannya dari Bu Yeni. Kalau di rumah sakit biasanya berapa lama Bu? Bisa kontrak berlaku 1 bulan ataupun 3 bulan atau 1 tahun gitu ya. Jadi tergantung direktur itu mau menetapkan yang mana.
Gitu. Saya ditanya terlebih. Ya. Sorry loh. Loh. Apakah rumah sakit berada di supermarket atau di pasar? Ya di tempat yang bisa mengirim bahan makanan yang berkualitas. Tidak harus supermarket. Kalau supermarket harganya lebih mahal, nggak sesuai anggaran kita, ya kita bisa mengambil di pasar tapi kualitasnya yang sudah terjaga. Sesuai dengan kualitas yang diminta pada spesifikasi bahan makanan. Gitu Natasha. Ya, Taskia lagi. Jadi keputusan itu ada di direkturnya, Bu. Ya enggak, direktur itu hanya memutuskan, tetapi usulannya untuk direktur memutuskan itu dari instalasi gizi. Karena instalasi gizi itu yang melakukan penilaian kinerja dari supplier pada saat dia melakukan pekerjaan pengiriman bahan makanan tiap hari. Gitu ya. Tapi kepala instalasi gizi nggak bisa membuat surat pemutusan, yang buat surat pemutusan itu direktur. Ya, sesuai dengan anggaran. Anggaran itu akan mencerminkan kebutuhan bahan makanan kita dan kualitasnya. Ya, begitu Taskia dan Naskia kayaknya Bu Yeni udah jawab semua ya. Oh iya Bu Yeni, ini tadi yang dari Zalfa sebenarnya itu bukan pertanyaan, cuma lebih ke sharing gitu ya Bu. Jadi itu kalau ini kan penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Nah, itu mau cerita waktu penyelenggaraan makanan di kapal gitu. Jadi kalau di kapal tuh memang katanya itu menurut pengalamannya Zalfa ya, itu sesuai standarnya gitu ya. Misalkan dari dilihat dari hygiene dan sanitasinya seperti itu. Tapi cuman mau sharing aja, Bu. Oh ya, ya kalau misalnya makanan itu misalnya di pesawat ataupun di kapal yang sudah terstandar lah maksudnya, itu untuk penyediaan makanannya itu sekarang sudah juga menggunakan konsep mungkin sudah HACCP sama sebetulnya. Mungkin kalau nggak HACCP ya pakai SKP lah paling tidak. Artinya tuntutan dari konsumen itu sudah sangat tinggi sekarang. Kalau dia makanannya itu nggak bersih, nggak terjaga, tentunya itu berisiko juga. Kalau misalnya di kapal dalam perjalanan ada yang sakit karena tercemar makanan, kan dia bisa dituntut juga gitu ya. Jadi artinya sekarang itu orientasinya tetap kepada keselamatan, kebersihan, kemudian terjaga dari penyakit-penyakit yang menular dari makanan. Maksudnya foodborne disease gitu ya. Oke, Bu. Kira-kira begitu ya. Zalfa gitu ya, Zalfa tambahan dari saya. Ya saya setuju ya, memang sekarang sudah seperti itu. Ya. Kira-kira begitu Dita? Ya, Bu. Ya wes ya. Ya, Bu. Tak cukupkan